Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Kembali lagi dengan Bu Anggi. Hari ini kita akan belajar tentang transformasi. Nah, transformasi itu apa? Tapi kita akan membahas pelan-pelan dulu aja ya. Oke, siapkan buku catatannya. Kalau misalkan punya buku berpetak, silahkan disiapkan pensil, penghapus. Jika nggak punya buku berpetak, siapkan aja penggarisnya juga. Ya. Oke, untuk materi hari ini, kita akan belajar tentang pencerminan, atau biasa dalam bentuk matematikanya itu refleksi. Gitu. Nah, pencerminan itu apa? Nah, ingat nggak kalau misalkan kita cermin? Nih, contohnya ya di gambar. Kalau misalkan kita cermin nih, kita ada bayangannya juga kan ya. Kalau kita dekat ke cermin, terus bayangan juga nggak deketin cermin. Terus kalau misalkan kita ngejauhin dari cermin, bayangan juga menjauhin. Nah, ini adalah sifat dari pencerminan, atau nanti kita akan sebut selanjutnya sebagai refleksi. Ya. Nah, sifat-sifat bayangannya yang pertama, bayangan suatu bangun yang dicerminkan memiliki bentuk dan ukuran yang sama dengan bentuk atau dengan bangun aslinya. Nah, ini kalau kita ngaca, ya ini kalau kita ngaca ini wajah kita aslinya kayak gini. Terus ini bakal sama banget sama bentuk aslinya. Misalkan kita pengen dan kita punya ini nih mainan atau misalkan punya makanan, kita hadapkan ke arah cermin, itu akan bentuknya akan sama, ukurannya akan sama gitu. Jadi kalau pencerminan, bayangannya itu bakal menyerupai yang aslinya. Ini jarak bayangan ke cermin sama dengan jarak bentuk atau benda aslinya ke cermin. Nah, kalau misalkan nih kita semakin dekat dengan cermin, akan semakin besar juga atau semakin dekat juga sama bayangannya. Tapi kalau misalkan kita jauh dari cermin, kita akan misalkan melihat ya jauh juga gitu. Jadi jaraknya bakalan sama. Misalkan kita jarak dari cermin ke aslinya itu 5 cm. Nah, dari bayangan ke cermin itu juga sama 5 cm gitu. Kalau misalkan secara ininya ya aktualnya. Terus kalau misalkan kita jarak dari cermin ke kitanya itu 15 meter, berarti dari bayangan kitanya juga 15 meter. Jadi bakalan sama antara bayangan ke cermin dengan yang aslinya. Bayangan bangun pada cermin saling berhadapan dengan bangun aslinya. Iya, saling berhadapan. Jadi, kalau misalkan kita ini misalkan cermin ya, ini misalkan kita, tangan kita gini, berarti di cermin juga sama kayak gini jadinya bentuknya. Nah, kalau misalkan kita bentuknya gini, jadi cermin juga sama bentuknya gini. Jadi, ya bakalan sama, mau bayangan, terus apa sih bentuknya, ukurannya, semuanya sama jaraknya. Misalkan kita ke cerminnya selalu dekat, berarti nanti bakal kayak gini. Kalau misalkan jauh, berarti ya sama jaraknya. Seperti itu. Nah, ini dalam bentuk matematikanya ya. Gambar di samping merupakan contoh pencerminan atau refleksi dari segi 4 PQRS terhadap garis alfa sehingga menghasilkan bayangan segi 4 itu P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen. Nah, maksudnya gini nih. Bentar ya. Nah, ini disebutnya cermin ya. Kita anggap ini cermin ya. Cermin. Oke, kita anggap ini tuh cermin ya. Yang garis ini adalah cermin ya. Oke, terus ini berikut merupakan angka-angka membuat hasil PQRS. Ini gambar aslinya. Ini gambar aslinya. Ini itu asli. Oke, ini asli ya. Ini asli, yang ini berarti hasil bayangannya. Gambar ruas garis tegak lurus terhadap garis alfa dari PQRS. Berarti kita nih, maksudnya hitung aja, misalkan dari R-nya ini berapa nih? 1, 2, 3. Berarti ke cermin juga sama angkanya 3 kali. 1, 2, 3. Berarti ke sini R-nya. S-nya juga sama. Kita hitung dari ujungnya dulu, dari cerminnya dulu, dia jaraknya berapa. Hitungnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Berarti jarak dari cermin ke bayangan pun pasti sama. Kita hitung ya. 1, 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Jadi sama, antara bayangan asli dan bayangan cerminnya sama. Nah, tadi yang R itu 4 ya. Nah, sekarang kita hitung yang Q. Yang Q-nya kita hitung ada berapa jaraknya. Di sini ya. 1, 2. Oke. Ada 2, berarti nanti ke bayangannya juga sama, yaitu 2 kali. Kita hitung di sini ya. 1, 2 sama. Oke. Coba kita hitung yang Q sekarang. Ya. 1, 2 dan seterusnya ke sini ya. Ini ketutupan garisnya. Ini bisa ini kalau misalkan kita tulis di buku perpetak ini sama, antara bayangan Q dan P-nya jaraknya sama. Seperti tadi yang S sama Q ya. Nah, sekarang tentukan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sehingga garis akvat tegak lurus dan membagi P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen sama panjang. Titik PQRS aksen ya, merupakan bayangan titik PQRS. Jadi ini sama banget kayak tadi, hitung jaraknya kayak gitu. Hubungkan titik P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen oleh karena P aksen, Q aksen, R aksen, dan S aksen merupakan bayangan dari P, Q, R, dan S yang direfleksikan atau dicerminkan dan oleh garis alfa, maka segi 4 PQRS merupakan bayangan segi 4 dari PQRS. Nah, berarti yang ini tuh bayangan dari yang ini, yang aslinya. Begitu. Nah, itu cara menggambarnya. Jadi nanti kalau misalkan ada suatu ini, kita hitung aja jarak dari, ini misalnya cermin ya, kayak gini, ini cerminnya, kita hitung dia ada berapa dari jarak cermin ke aslinya. Kayak tadi yang S itu ada 10 kotak atau 10 ini kalau misalnya di buku berpetak ada kotak-kotaknya. Nah, kita hitung kalau misalnya ada 10 berarti dari cermin ke itunya juga sama 10. Gitu, ini untuk cermin yang berdatar. Oke, ini silahkan dikerjakan. Ini merupakan latihan sederhana. Salinlah gambar berikut pada kertas berpetak yang telah kamu sediakan. Gambar bayangan dari tiap-tiap bangun datar sesuai dengan garis refleksi tiap-tiap gambar. Nah, yang garis putus-putus ini disebutnya cermin ya. Kita bayangin cerminnya. Berarti nanti digambarnya bagaimana? Ini jaraknya 1. Berarti nanti mulainya dari sini ya. Gambarnya gitu. Silakan dikerjakan dari A sampai F. Ya, kalau misalnya yang ditanyakan, silakan ditanyakan secara jabri. Terus gimana nih kalau misalkan garis cerminnya, dia garis cerminnya miring. Oke, kita kerjakan terlebih dahulu ya. Akan dikumpulkan nanti di foto. Kalau misalkan yang nggak punya buku berpetak, ya udah nggak apa-apa. Nanti di buku tulisnya kotak-kotakin aja gitu. Atau nggak usah di kotak-kotakin juga nggak apa-apa. Yang penting antara gambar sama cerminnya sama gitu ya. Oke, terima kasih untuk materi kali ini. Sudah sampai segitu aja. Terima kasih. Dadah. Assalamualaikum.